والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bab Muharramatul Ihram. Kita akan bahas tentang perkara-perkara yang diharamkan kepada seorang yang muhrim, seorang yang sedang ihram, baik dengan haji maupun dengan umrah. Perkara-perkara yang disebutkan ini diharamkan kepada mereka sampai tuntas mereka melaksanakan hajinya ataupun umrahnya. Walaupun bab haji ini belum atau tidak kita laksanakan sekarang ini, tapi mengetahuinya hukumnya adalah wajib ketika kita akan melaksanakannya, dan sunnah sebagai ilmu pemula atau basic kita untuk nantinya kita melaksanakan ibadah haji. Harapan kita sebagaimana kita telah diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui tentang hukum haji, maka semoga itu menandakan bahwasanya kita semuanya termasuk yang akan diberangkatkan haji oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan asrornya haji, sehingga kita semuanya nantinya akan melaksanakan ibadah haji, dan haji kita berpredikat sebagai haji yang mabrur insyaallah. Yahrumu bil ihrami 'ala ar-rajuli. Jadi perkara-perkara yang diharamkan terhadap mereka yang sedang melaksanakan ihram, baik haji ataupun umrah, itu terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi tiga. Ada yang khusus larangan itu bagi laki-laki, ada yang khusus bagi perempuan, dan ada yang sama-sama diharamkan atau ikut serta di dalamnya laki maupun perempuan. Yahrumu bil ihrami al-rajuli, dan diharamkan dengan seseorang laki-laki itu berihram, baik haji ataupun umrah, beberapa hal. Yang pertama adalah satru ra'sihi, menutup kepalanya. Untuk perempuan hukumnya wajib, jadi bagi laki-laki hukumnya haram. Dan kalau seumpama dia melakukannya dengan sengaja, maka hukumnya dia wajib membayar fidyah. Kita sebutkan fidyahnya. Walaupun tidak sengaja. Jadi apa? Sengaja hukumnya haram. Tidak sengaja tidak apa-apa, tapi kalau seumpama dia kapan ingat, dia harus tinggalkan. Jadi kalau tidak sengaja itu tidak kena fidyah. Berbeda kalau seumpama, karena nanti kita akan mengetahui larangan ihram itu ada dua corak. Ada yang coraknya itu untuk zina, seperti yang semacam ini, berhias, memakai minyak wangi, menutup kepala dan sebagainya. Itu kalau dilakukan karena lupa, maka tidak kena fidyah. Tidak kena fidyah. Tapi kalau seumpama yang mimba bitalaf, menghilangkan sesuatu dari badan yang dilarang dalam ibadah haji, sengaja atau tidak sengaja, maka tetap kena fidyah. Cuma kalau nggak sengaja nggak dosa, tapi kena fidyah. Tapi kalau sengaja dosa dan kena fidyah, seperti memotong kuku, mencabut rambut dan sebagainya. Yang kedua, walubsul mahid, memakai pakaian yang berjahit. Memakai pakaian yang berjahit, tapi kemudian digunakan dalam badan, bukan pakaian yang berjahit lalu dililitkan seperti layaknya orang yang memakai ihram. Kalau semua seperti itu nggak jadi masalah. Yang dipermasalahkan adalah kalau kita menggunakannya di badan kita dalam keadaan pakaian itu berjahit, seperti baju itu kan ada jahitannya, kita masukkan lengannya, dan kemudian kita kancing. Nah itu yang semacam itu tidak haram. Tapi kalau kita selempangkan saja, seperti layaknya orang yang pakai sarung dan pakai rida ketika haji, maka hukumnya tidak apa-apa. Ya, misalnya ada baju besar, kemudian kita gunakan untuk rida dan ihramnya, gimana hukumnya? Tidak apa-apa.
Yang dilarang ini kalau kita menggunakan baju yang berjahit, seperti baju ini kita gunakan, itu nggak boleh semua, dari mulai sarung nggak boleh, karena sarung ada jahitannya kan. Nah, kecuali kalau sarungnya itu dipotong dulu tengahnya, nggak berjahit, itu kita pakai seperti lainnya orang pakai ihram, nggak jadi masalah, walaupun warnanya beda. Warna itu kan cuma sunnah. Tapi yang wajib di sini adalah tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit, baju, kaos, celana, nah itu semuanya tidak boleh saat kita melaksanakan ihram. Walal mar'ati, sedangkan yang khusus bagi perempuan adalah satru wajhiha, menutup wajahnya. Itu hukumnya termasuk yang diharamkan. Kenapa demikian? Kok justru kita itu diperintahkan untuk membukanya, padahal kita di luar ibadah haji wajib menutupnya. Nah, tapi ketika ibadah haji justru kita wajib membukanya. Nah, kenapa demikian? Karena di situ ada rahasia, ada hikmah. Di antara rahasianya adalah ibadah haji itu adalah ibadah yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dan semua ibadah itu berat dilakukan. Karena di situ ada unsur-unsur ujinya. Uji nyali, uji iman, uji takwa. Jadi semua itu ada di dalamnya. Di antaranya kalau kita sedang haji dan umroh, kita bisa melihat semua wajah. Di saat itulah kita akan diuji ketakwaan dan keiman kita, mau melihat atau tidak. Yang namanya kecondongan, hawa nafsu itu kan senang dengan sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang itu akan terasa nikmat rasanya. Kenapa? Dirasakan oleh hawa nafsu, ditambahi dengan godaan setan dan iblis. Nah, sehingga apa? Di antara sifat manusia itu lebih condong kepada sesuatu yang dilarang. Oleh karena itu, maka di saat kita sedang ihram dan kita melihat wajah-wajah yang cantik dan sebagainya, saat itu kita ada pilihan, ikut Allah atau ikut hawa nafsu. Itulah maksud dan tujuan daripada ibadah itu sesungguhnya. Semuanya itu untuk diuji. Bagaimana kita bersabar di dalam menjalankan ketentuan Allah dan perintahnya. Bagaimana kita itu menjauhi segala larangannya. Itulah fungsi daripada segala macam ibadah itu. Tapi kalau seumpama wajahnya itu cantik benar dan takut sampai memfitnah banyak orang, maka boleh dia itu menutupnya, tapi tetap wajib bayar kafarah. Kalau semua tidak mau bayar kafarah gimana? Nah, caranya adalah kita memakai penutup wajah, tapi wajah itu jangan sampai menempel dengan penutupnya. Misalnya pakai besi segini, itu pakai gitu. Ada yang biasanya di sini Saudi itu orang-orang Arab itu pakai yang semacam itu, jadi kayak besi gitu dipakai dulu, itu pakai, jadi kayak pakai helm gitu, helm, nah itu pakai tutupannya itu, tapi diikat aja kainnya itu, jadi nggak nempel ke wajahnya. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau nempel hukumnya boleh kalau karena cantik dan takut memfitnah orang, tapi wajib membayar fidyah. Jadi boleh tapi membayar fidyah. Ala kulli hal, setiap orang tahu dengan keadaannya. Kalau sekiranya dia itu merasa wajahnya cantik dan akan memfitnah orang lain, maka silahkan ikut pendapat yang semacam itu. Nah, tapi kalau soal kita mengikuti yang muktamad, sudah ikut saja. Yang penting kita tidak menjadi sebab orang lain berdosa. Nah, karena itu akan fitnah, itu namanya fitnah itu. Walubsul qafazain, memakai dua sarung tangan. Jadi memakai bukan berarti yang dilarang memakai dua sarung tangan. Memakai sarung tangan satu pun juga dilarang. Jadi kedua tangan itu nggak boleh memakai sarung tangan, harus dibuka sarung tangannya. Itu juga termasuk salah satu ujian bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, sehingga apa? Harusnya kalau kita melaksanakan ibadah haji dan haji kita diharapkan mabrur, hendaknya kita melaksanakan semua sunnahnya, semua rukunnya, semua sopan santunnya, dan kita menjauhi segala larangannya, baik yang haram maupun yang makruh. Itu adalah ibadah haji yang mabrur. Jadi tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tapi semoga kita semua nanti tatkala kita melaksanakan baik haji atau umrah,
dapat melaksanakannya dengan sempurna. Wa ala kulli minha, dan haram kepada setiap laki-laki dan perempuan. Yang tadi kan khusus laki, khusus perempuan. Ini sekarang sama. Di dalamnya baik laki ataupun perempuan. Apa itu tatayyub? Memakai wewangian. Apapun bentuknya. Baik wewangian semprotan, wewangian yang ditorehkan, wewangian yang berupa air mawar, wewangian memakai dupa dan sebagainya, itu hukumnya haram semuanya, tidak boleh. Tapi kalau kita sudah memakainya karena lupa, maka hukumnya tidak dikenai ya. Tapi cepat harus dihilangkan saat itu juga. Nah, jadi itulah terkait dengan minyak wangi. Jadi baik itu sabun, sampo, semuanya tidak boleh. Sampai kapan? Sampai dia tahallul. Wadahnu sya'rir ra'si wal lihyati, dan meminyaki rambut, baik rambut kepala, rambut jenggot. Nah, itu hukumnya tidak boleh. Jadi meminyakinya dengan apa? Bris, apalagi tanco ya, apalagi obat-obat yang untuk meminyaki rambut itu. Nah, itu hukumnya tidak boleh selama dia mengerjakan ibadah haji ataupun umrah sampai selesai. Wa izalatu sya'ri wa dhufur, dan menghilangkan rambut dan juga kuku. Jadi rambut di sini adalah setiap bulu yang tumbuh baik di kepala, jenggot, di kumis, di mana saja itu nggak boleh. Jadi nggak boleh terlepas. Kalau seumpama rambut itu lepas, maka kita lihat kalau lepasnya itu dalam satu tempat dalam satu waktu 3 helai langsung terlebih, maka dia wajib membayar fidyah kambing. Tapi kalau cuma satu rambut saja, 1 helai saja, maka 1 helai itu kewajibannya adalah 1 mud, 2 helai 2 mud, 3 helai 3 mud, 4 helai 4 mud, terus begitu. Setiap rambutnya itu 1 mud. Begitu pula 1 kuku, sama seperti rambut. Faman fa'ala syai'an mimma marra fa'alaihi fidyah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang disebutkan tadi, sengaja dia melakukannya atau tidak sengaja, kalau yang terkait dengan talaf, menghilangkan sesuatu dari badan kita, sengaja atau tidak sengaja, tetap kena fidyah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang sifatnya tarafuh, untuk bersenang-senang dan berhias, maka itu kalau kita melakukannya dengan sengaja, maka hukumnya wajib fidyah. Kalau tidak sengaja, tidak. Wahiyah, apa fidyahnya? Syatun udhiyah, yaitu kita menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan ketika kita berkorban. Yaitu kalau kambing kacang 2 tahun, kalau kambing ibas 1 tahun masuk 2. Nah, jadi sama seperti kambing yang sah untuk dikorbankan. Au it'amu sittati masakin, atau memberi makan 6 miskin. Likulli miskin nisfu sa', setiap miskin separuh sa'. Berarti 3 sa' semuanya. Au siyamu salasati ayyam, atau berpuasa selama 3 hari 3 malam. Wa tahrumu aidan al-mubasharatu bi syahwatin wal wata, dan haram pula hukumnya mendekati syahwat yang terkait dengan lawan jenis, baik berpelukan, berciuman dan sebagainya. Kalau dilakukan dengan syahwat atau mendekati sesuatu yang dilarang itu terkait dengan lawan jenis, itu hukumnya haram, walaupun itu adalah pasangannya, hukumnya haram. Wal wata, apalagi sampai berubah badan. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, wa yafsudu bil hajju, akan rusak haji dan umrahnya. Qabla tahallul awal, kalau sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul awal, maka tidak rusak hajinya, tapi dia tetap wajib membayar fidyahnya. Wal umratu qabla al-fawr minha, kalau umrah, karena umrah itu cuma ada 1 tahallul, maka kalau dilakukan ketika dia sedang umrah, maka rusak umrahnya. Tapi kalau setelah selesai, tidak apa-apa sampai selesai.
Wajibul qada'u fawran, dan wajib dia melaksanakan qada saat itu juga, tahun itu juga. Dan kalau enggak memungkinkan ya tahun berikutnya. Wa yahrumu ihtiyadu sayyidi al-ma'quli al-barri al-wahshi. Dan di antara yang diharamkan kepada keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah berburu binatang yang di dalam binatang itu ada 3 ciri. Yang pertama binatang darat, yang kedua binatang liar, dan yang ketiga binatang yang bisa dimakan. Nah, kalau tidak memenuhi 3 syarat itu nggak apa-apa. Misalnya apa? Kita lagi haji, lalu kita membunuh nyamuk, semut, nggak apa-apa, nggak wajib fidyah. Kenapa? Yang diharamkan di sini membunuh atau berburu binatang yang bisa dimakan, binatang darat dan binatang yang liar. Atau kita sedang haji atau umroh, kemudian kita pergi ke pasar membeli seekor kambing, lalu kita sembelih. Nah, gimana hukumnya? Gak apa-apa. Karena apa? Bukan liar. Yang diharamkan di sini berburu dan membunuh binatang yang liar. Tapi kalau binatang yang jinak yang kita beli itu tidak apa-apa. Wa qat'u syajaril haram. Nah, sedangkan memotong pohon ini enggak terbatas kepada mereka yang sedang haji ataupun umroh, walaupun tidak haji, walaupun sedang tidak umroh. Nah, itu hukumnya dilarang memotong pepohonan yang ada di haram Makkah maupun haram Madinah. Augaluhu illa ditadawi, kecuali kalau seumpama memotongnya itu untuk berobat dengan benda yang dipotongnya itu daunnya atau pohonnya atau akarnya, itu enggak apa-apa. Itu dikecualikan. Yang kedua, au ala fil bahaim, atau dipotong dengan maksud dan tujuan menjadikannya sebagai makannya hewan. Jadi memotong rumput untuk makan hewan, kambing dan sebagainya, itu juga tidak apa-apa. Au kana mu'ziyan kasyauk, atau adanya pohon itu di situ, di tempatnya itu membahayakan orang lewat, membahayakan anak-anak misalnya, karena apa? Dia berduri atau melintang di jalan, dipotong. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi kalau karena 3 hal, ada maksud dan tujuannya untuk berobat, yang kedua untuk memberikan makan hewan, karena atau karena pohon itu termasuk pohon yang mengganggu, berduri dan sebagainya, maka hukumnya tidak apa-apa dipotong. Nanti akan sedangkan apa fidyahnya kita lihat. Pohonnya, kalau pohonnya besar maka kita berkewajiban membayar badanah atau baqarah. Kalau tanggung maka kambing. Kalau di bawah itu maka diperkirakan seperti yang disebutkan di bab haji di kitab-kitab yang panjang. Wa man fatahu al-wuquf bi Arafah tahallala bi amalil umrah. Nah, bagaimana kalau seumpama seseorang melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba sampai ke Arafah, sudah selesai, sudah waktunya wukuf. Kapan selesai waktunya wukuf? Selesai waktunya wukuf itu kan hari tanggal 9, dari mulai condongnya matahari sampai terbitnya terbenamnya matahari. Nah, kalau sudah waktu itu dia nggak dapatkan, habis, sudah selesai. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau semua dia sampai ke Arafah ternyata sudah maghrib, karena macet, karena dia sakit, karena dia tertahan oleh polisi dan sebagainya, sehingga ketika masuk Arafah ternyata dia sudah habis waktunya wukuf. Gimana hukumnya? Nah, dia selesaikan pekerjaan hajinya itu dengan diganti menjadi umroh. Jadi bukan haji lagi, berarti umroh dia. Bukan berarti langsung selesai, berarti kan teruskan tetap, tapi sebagai umroh bukan haji. Wa alaihil qada' fawran ma'ad dami, dan dia wajib qada'nya di tahun yang akan datang, dan dia wajib membayar fidyah juga. Kadami tamattu, seperti fidyahnya dam tamattu. Wa tarkil wajibat, dan seperti damnya orang yang meninggalkan kewajiban haji. Wa yata'ayyanu zabhu bil harami, dan wajib ya, fidyah-fidyah yang disebutkan tadi itu hukumnya wajib disembelihnya itu di haram. Wa sarfuhu limasakinihi, dan membagikannya bagi
orang-orang miskin yang ada di haram, tak boleh dipindahkan. Wa man uhsira tahallala bizabhi fal halqi bi niyyati tahalluli. Barang siapa yang ditahan atau tertahan atau tercegah daripada pekerjaan ibadah haji, misalnya dia berangkat sudah niat mau berangkat haji, sudah pakai ihram, sudah niat, sampai di Jeddah ditangkap polisi, nggak bisa dia berangkat, harus pulang, deportasi misalnya. Gimana hukumnya? Dia tahallul karena dia sudah niat. Kalau sudah niat itu nggak boleh dia melepaskan diri daripada ibadah haji itu. Makanya kan Ustaz selalu katakan ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, sangat besar akibat baiknya, efek baiknya. Bayangkan kalau orang sudah melaksanakan ibadah haji, maka dosanya itu semua diampunkan, seakan-akan itu baru saja dilahirkan kembali oleh ibunya. Jadi nggak ada dosa sama sekali. Tapi kalau salah-salah kita dalam melaksanakannya, maka kita dianggap belum tahallul. Kalau belum tahallul, kita pulang ke rumah dalam keadaan masih dalam keadaan ihram, sehingga apa? Haram setiap kali kita menggunakan sabun, haram setiap kali kita menggunakan sampo, dan dianggap berzina kalau kita itu berhubungan badan dengan istri, dengan suami dan sebagainya itu. Jadi harus hati-hati. Oleh karenanya kalau seorang sudah niat, ketika di pesawat sudah niat pakai pakaian ihram, ternyata sampai di Jeddah tercegah dia daripada melanjutkan ibadah hajinya, bagaimana hukumnya? Dia tahallul dengan tahallulnya muhsar. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah menyembelih seekor kambing dengan niat tahallul. Menyembelih seekor kambing dengan niat tahallul, lalu dia mencukur rambutnya. Selesai sudah. Berarti apa? Nanti tahun depan dia wajib qada. Kalau seumpama itu haji wajib, kalau enggak sunnah. Fa'in ajaza fa'in amun bigimatihi. Kalau suatu dia tidak bisa menyembelih, maka dia wajib bersedekah dengan harga kambing yang disembelih, yang wajib sembelih itu. Fa'in ajaza, kalau dia nggak mampu juga, soma likulli muddin yauman, dia berpuasa. Harganya kambing itu berapa? Harganya kambing itu 500 real. 500 real itu bisa mendapatkan beras berapa? Bisa mendapatkan 70 misalnya 70 kilo. Berarti apa? Kalau dia nggak bisa membeli beras 70 kilo, berarti dia harus berpuasa 70 hari. Karena 70 mud ya, 70 mud berarti 70 hari. Kalau 100 mud berarti 100 hari. Walau qada ala muhsar, dan tidak wajib qada pada muhsar. Tidak wajib ya sini. Berarti kalau semua dia kehilangan waktu atau kesempatan untuk melaksanakan ibadah wukuf. Wa yajuzu tahallulu limaradin wa nawhi idza syaratahu hala ihramihi. Dan boleh kita tahallul karena kita sakit ataupun tercegah dengan halangan-halangan yang lainnya. Kalau seumpama dia itu pada awal ketika dia ihram dia niat begini, wa mahilli idza usirtu misalnya. Ketika aku dalam keadaan tertahan, tercegah, maka disitulah aku halal atau aku bertahallul. Kalau kita sudah syaratkan pada waktu niat, maka kita tak boleh bertahallul dan tanpa kita berkewajiban menyembelih. Oleh karenanya disunahkan untuk di awalnya itu seperti itu. Kemudian terakhir setelah kita itu melaksanakan ibadah haji, maka berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwasanya semua ibadah itu pasti ada larangan-larangannya. Kenapa kok harus ada larangan-larangannya? Iya, supaya ibadah itu sempurna dilaksanakannya. Karena ibadah itu adalah sesuatu yang sulit dikerjakan oleh seseorang kecuali kalau dia itu bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk melaksanakannya sesuai dengan perintahannya. Jadi bukan sesuai dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita inginkan. Tidak, tapi sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Allah SWT. Makanya kan ada seseorang anak muda yang dia itu sholat 2 rakaat setelah sholat subuh seperti sekarang ini, belum waktunya isyraq, dia sholat. Tegur sama sahabat Abdullah bin Abbas, kenapa kamu sholat habis sholat subuh? Ini kan dilarang dan ini diharamkan. Maka
maka anak muda itu berkata begini kepada sahabat Abdullah bin Abbas, apakah Allah akan menyiksaku karena aku sholat kepadanya? Maka kemudian dijawab oleh beliau, kalau tidak, tapi Allah akan menyiksamu karena kamu tidak tunduk dan patuh kepada perintahnya. Dan bukan karena sholatnya bagus, tapi sholat pada waktu itu tidak baik, tidak dibenarkan dalam agama. Gitu. Nah, jadi semua larangan itu mempunyai sebuah rahasia, sebuah hikmah yang kalau kita ketahui itulah hikmahnya. Kalau kita nggak ketahui, maka kita harus melaksanakan sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat Nabi, sami'na wa ta'na. Berarti itu adalah amrun ta'abudiyun, suatu perkara yang karena kita diperintahkan ya harus kita jalankan. Nah, akhirnya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita bisa melewati segala macam ujian yang berkaitan dengan ibadah maupun ada berkaitan dengan kehidupan maupun ketentuan Allah yang lainnya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang ditetapkan Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang soleh dan solihah, sebagai hamba-hambanya yang kuat untuk menjalani segala macam ketentuannya dalam keadaan sabar dan sukses. Ala hadiniyah walikul niyatin solihah wa lamana bersama solih. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana taraf